Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 50. Sensitif. Franz memposisikan tubuh mereka begitu dekat, bahkan pipi Ara menempel di dadanya. Franz terus saja melakukan gerakan lembut yang membuat tunduk padanya. Dengar baik-baik, kata Franz dengan lembut mengelus-gelus lembut kepala Ara. Sesekali masih saja mengecup pipi Ara yang sudah menatapnya dalam diam itu. Terlena karena perlakuan lembut Franz. Daddy tahu kamu punya kejutan untuk Daddy, tapi nggak dengan prank jadi istri durhaka yang berkata kasar pada suaminya, kata Franz beratap arah hangat lalu mengecupi lagi pipi Ara. Daddy nggak suka Ara begitu, hati dan perasaan Daddy nggak bisa menerimanya, kata Franz mengecupi lagi pipi Ara bergantian. Ara beneran tunduk, bahkan hanya diam, beratap Franz serta menerima apapun perlakuan Franz. Mata bulatnya beratap Franz dengan fokus tanpa ada hal lain yang dia lihat. Tapi kan namanya juga prank Daddy, kata Ara menjawab. Percuma kamu prank, Daddy tahu trik itu, kata Franz menggeleng memeluk Ara dengan sayang sambil mengelus punggungnya. Perasaan Daddy sekarang begitu sensitif, jadi tolong jangan buat Daddy semakin bersedih, pinta Franz. Hah? Kok perasaan Daddy sensitif? Heran Ara beratap Franz. Franz hanya menjawab pertanyaan Ara dengan seulas senyum lalu mengelus perut rata Ara. Temani Daddy bekerja ya, kata Franz memposisikan duduk dengan baik agar Ara nyaman duduk di pangkuannya. Tapi Ara mau mempersiapkan... Udah, biarkan Ray dan yang lain yang mengurusnya, kata Franz. Tapi Ara mau... Gak boleh, pokoknya harus temani Daddy, kata Franz tak mau dibantah. Ih, Daddy kok maksa? Kesal Ara menendang meja Franz dengan kasar. Franz menampar pelan paha Ara yang tak tertutup apapun itu. Iya, begitu. Tendang lebih keras biar kaki kamu patah. Omel Franz memeriksa kaki Ara yang barusan menendang meja kerja Franz yang sangat luas serta terbuat dari kayu. Hiks, Daddy kok marah? Kata Ara hendak menangis tapi masih ditahannya. Sambil mengelus pahanya yang barusan ditampar Franz. Ya, gimana gak marah? Kamu nendang meja. Kalau kaki kamu luka atau patah gimana? Tanya Franz. Ara merengek akan menangis lalu bersembunyi saja di dada Franz. Franz kembali memeluk Ara lalu mengelus punggungnya. Daddy sayang sama kamu dan Daddy gak suka kamu nyakitin diri kamu sendiri, kata Franz memberi Ara pengertian. Iya, Hiks, biasanya Daddy gak gini. Tangis Ara di pelukan Franz merasa Franz jauh berubah bahkan mudah marah sekarang membuat Ara sedih. Jangan, kata Ara terkejut menahan tangan Franz saat Franz mengambil sebuah miniatur gedung kecil yang terbuat dari besi dan akan memukulkan ke kepalanya sendiri. Daddy yang salah. Daddy udah bikin kamu nangis. Jadi ya udah, biar Daddy. Cukup, Ara menangis memeluk Franz. Ara merasa Franz sangat jauh berubah seperti seorang psikopat sekarang. Begitu sensitif, tapi tak segan untuk menghukum dirinya sendiri apabila menyakiti orang yang dia sayang. Ara mengambil miniatur itu lalu melemparnya ke lantai bahkan menimbulkan bunyi cukup keras bahkan dari itu saja sudah jelas seberapa keras benda itu. Daddy kenapa sih? Ara sekarang memeluk Franz lalu menatap mata Franz yang terlihat begitu sayu. Entahlah Rat, sekarang Daddy sangat sensitif dan Daddy tidak bisa mengendalikan keinginan yang ada dalam diri Daddy bahkan kadang melakukan sesuatu tanpa berpikir. Keluh Franz. Nanti kita ke rumah sakit ya, kata Franz. Ngapain? Heran Ara mereka berdua kan tidak ada yang sakit.
Periksa apa kamu beneran hamil, kata Franz mengelus-ngelus perut rata Ara. Kan udah Ara bilang, Ara nggak hamil. Jawab Ara memegang tangan Franz yang mengelus perut ratanya karena Ara sama sekali tak merasakan perubahan dalam dirinya. Hamil, kata Dedi, tegas Franz. Ya, tapi... Yang jelas nanti kita periksa dulu. Netral Franz, tapi seketika Ara bergidik nyeri. Ada apa? Tanya Franz. Kalau emang Ara hamil dan kepribadian Dedi begini, Ara takut Dedi anak kita ada jiwa psikopatnya, kata Ara dengan suara memelas. Dia sangat dingin, kasar, jahat, cuek dan saat mencintai seseorang dia akan membuat orang yang dia cintai tersiksa dengan keposesifannya. Sambung Ara. Udah sekarang kamu temenin Dedi kerja ya, sekarang masih siang kan acaranya sore menjelang malam, kata Franz. Iya Dedi, kata Ara dengan patuh memperbaiki duduknya di pangkuan Franz. Kalau nggak Ara duduk aja di meja daripada berat Dedi. Diam sayang, malah Dedi semangat kerjanya ada kamu, kata Franz lembut lalu meminta Ara memeluknya karena dia sama sekali tak merasa terganggu. Ara diam sambil memeluk tubuh Franz menghirup aroma yang sangat Ara sukai itu. Franz bekerja dengan fokus meneliti setiap berkas lalu membuat proposal di laptopnya. Mau, tawar Franz pada Ara setelah dia meminum seteguk kopinya. Nggak pahit, jawab Ara kembali menyembunyikan wajahnya seperti gadis kecil itu sangat menikmati posisi duduk di pangkuan Franz. Franz senang saja melihat Ara yang duduk tenang di atas pangkuannya, tapi ternyata itu tidak bertahan lama. Jangan, geram Franz memegang tangan gadis nakal itu di dalam bajunya. Ara memohon menatap Franz sayu agar memenuhi keinginannya. Tapi Dedi lagi kerja, jawab Franz tak kuat menatap tatapan memohon mata bulat itu. Ya kan gak ganggu juga. Mohon Ara sekarang menyingkap baju Franz sebatas dada lalu menempelkan wajahnya di dada Franz yang tak tertutup apapun. Ya udah, tapi jangan buat Dedi gak nyaman ya, kata Franz kembali melanjutkan pekerjaannya dan Ara pun mengangguk. Dicium boleh gak Dedi? Kata Ara minta izin dan Franz pun mengangguk sambil terus mengetik sesuatu di laptopnya dengan fokus. Jantung Franz tiba berdenyut lebih kencang nyaris 2 kali lipat saat Ara mencium dadanya. Ara suka, gemas Ara memeluk tubuh Franz dan bersandar manja sangat menikmati tubuh Franz. Udah ya, kata Franz kembali menarik bajunya ke bawah. Belum, Ara kembali memasukkan tangannya dan meraba-raba membuat Franz geli. Sore harinya, Ara kemana ya? Heran Franz menatap dirinya di cermin yang sudah siap dengan setelan jas putihnya. Niat mau pamer karena udah ganteng, istri nakalnya malah hilang begitu saja. Tapi karena waktu yang mendesak dan panggilan orang tua, akhirnya Franz turun saja bersama Papa dan Dedi yang sudah datang ke kamarnya. Ara mana Dat? Tanya Franz saat dia berjalan di tengah orang tuanya itu. Alah, sabar Franz, baru juga pisah 5 menit, ledek Papa tertawa bersama Dedi.
Ya enggak Pak. Franz heran aja Ara kok hilang gitu aja, kata Franz terus berjalan. Tapi mereka baru saja tiba di lantai 2 mata Franz sudah membulat dengan takjub menatap rumahnya yang sudah dipenuhi oleh para tamu. Franz tidak bisa lagi menahan rasa harunya. Sebagus ini istri kecilnya merancang pesta untuknya walaupun hanya sebatas pesta ulang tahun dan satu yang paling menarik perhatian Franz. Panggung estetik bertatanan bunga yang dirangkai indah sepertinya di panggung. Itulah momentum bersejarah dalam hidup Franz yang akan diukir berlayar sampai ke masa depan. Saat Franz datang banyak sekali tamu undangan yang menyapanya. Sayang, anak mama ganteng banget. Gemas mama mengecup kening putranya itu. Tapi dasinya nggak rapi, kata Momi memperbaiki dasi Franz. Ara hilang tinggalin Franz gitu aja Mom, rengek Franz yang membuat orang tuanya tertawa. Sabar dong Franz. Kan Ara lagi siapin kejutan untuk kamu, kata Dedi yang dibalas seulas senyum hambar dari Franz, tetap saja tak setuju Ara menghilang. Ayo turun, kata Ray mengulurkan tangannya pada Jingga yang masih duduk di dalam mobil. Kak Ray nggak usah begitu jangan berlebihan, sungkan Jingga lalu menyambut uluran tangan Ray. Ray menatap sambil tersenyum gadis cantik yang berdiri di depannya ini, memakai dress berwarna denim senada dengan kemeja yang dikenakan Ray di balik jas hitam mewahnya. Gandeng, pinta Ray. Tapi Jingga nggak pantas buat gandengan sama kakak. Insecure Jingga. Kamu ingin kakak marah? Kata Ray datar yang membuat Jingga langsung memeluk lengannya walaupun dengan sedikit takut. Lalu mereka berjalan masuk diiringi tatapan penuh tanya setiap orang yang melihatnya. Ini adalah kali pertama Jingga datang ke pesta mewah sebagai undangan. Biasanya Jingga hanya jadi pengantar makanan Kak. Cerita Jingga dengan polos. Besok kamu yang akan jadi pengantinnya, bisik Ray menggoda Jingga. Jingga rasa itu mustahil, kata Jingga dengan seulas senyum karena tak mungkin itu terjadi. Itu Kak Franz, tunjuk Jingga lalu bersama dengan Ray menghampiri Franz yang tengah bersama teman-teman yang lain. Ledek Mark tersenyum menggoda begitu Ray dan Jingga sampai. Mereka semua menahan senyum melihat Ray yang datang bergandengan dengan Jingga. Calon pengantin nih, kata Ricard belak-belakan. Doakan, kata Ray spontan. Belum juga mereka mengobrol Jenny sudah datang menghampiri Ray. Tuan Ray, sapa Jenny akan memeluk Ray dengan manja seperti biasanya. Semua orang terdiam melihat Jingga yang tiba-tiba berpindah berdiri di depan Ray saat Jenny akan memeluk Ray. Siapa kamu? Tanya Jenny baik-baik. Tapi Jingga malah mundur beberapa langkah menjauhi Ray seketika saat sadar reaksi spontannya. Jingga merasa begitu tak tahu diri. Mengapa dia harus maju untuk mencegah wanita itu memeluk Ray sedangkan dia tak punya hak untuk itu? Siapalah Jingga tak akan mungkin bersaing dengan wanita berkelas seperti yang berdiri di depannya ini. Jingga tak mengerti perasaannya saat ini dia merasa begitu sesak lalu Jingga segera melangkah pergi. Lepasin Jingga Kak, kata Jingga dengan suara kecil berusaha melepaskan genggaman tangan Ray.
Ray menarik Jingga ke pelukannya, bahkan Ray seperti tak peduli mereka tengah berada di sekitar orang banyak. Dengar, Jingga punya hak, mengapa harus mundur? Kata Ray menatap Jingga dalam dia paham apa yang dirasakan Jingga. Jingga menggeleng. Serasa cemburu namun tak punya hak, kalaupun ingin bersaing dia tak akan mampu. Bersambung.